NU punya jasa besar terhadap lahirnya bangsa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan berpusat. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari telah menyebut bahwa para ulama, saya udah merasakan, jadi intelijen analisis kita itu harus dipakai bahwa NU itu sejak dulu selalu menjadi target. Mau berbicara tentang Wahabi Salafi, saya pastikan mereka mengharamkan Pancasila. Di sini kalau ada yang mengapa Indonesia ini selalu menjadi sasaran ideologi transnasional? Yang satu gerakan Wahabisme internasional, yang kedua imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Ini beberapa kali ditanya ke saya. Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Yesus salam melarang untuk berlebih-lebihan memuji dia, alaihi salatu wassalam. Faqala la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Mana perintah maulid Nabi di surah Mi'raj, tahlilan? Mana perintahnya? Kalau ada perintahnya saya lakukan dan saya biayai berapa saja. Jangan ikut organisasi di luar NU meskipun ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Orang seperti Syafiq Basalamah ini bukan HTI, bukan HTI. Dia hanya Salafi Hijazi yang. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini kita masih membahas topik yang sama guys, yaitu Wahabi versus NU Nusantara guys. Kali ini dalam acara pembukaan berita ini akan dibuka oleh Presiden kita, Presiden Prabowo guys. Nampaknya Presiden kita ini memang sangat betul-betul mencintai NU guys, karena memang beliau ini dulu pernah mondok di kalangan pondok pesantren guys, kalau nggak salah di pondokan Lirboyo guys, dan beliau pun sangat dekat sekali dengan para ulama guys, para kiai guys. Maka beliau pun juga sangat mencintai NU guys, sangat mendukung NU guys ya. Dan salah satu juga akan ditampilkan juga Ketua Umum PBNU ya guys, dan tidak ketinggalan juga ulama besar guys, Saknun guys ya. Oke guys, langsung saja mari kita simak ya guys. Let's go guys. NU punya jasa besar terhadap lahirnya bangsa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan berpusat di pesantren-pesantren. Di saat-saat krisis, Nahdlatul Ulama tampil selalu dan mengambil sikap untuk menyelamatkan negara dan bangsa Republik Indonesia. Dalam pertempuran 10 November, disitulah munculnya para ulama sebagai pejuang, perintis, dan pemimpin dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi lahir di Jakarta. Ujian terhadap proklamasi tersebut diuji di banyak tempat, yang paling besar antaranya di Surabaya. Karena itu saya kira pantas bahwa tekad dari pemimpin-pemimpin saudara-saudara untuk menjaga warisan ini, dan saya sampaikan penghormatan saya para pimpinan NU dari masa ke masa. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari telah menyebut bahwa para ulama yang bergabung di dalam Nahdlatul Ulama adalah para ulama yang memegang wewenang untuk mengajarkan agama, karena beliau-beliau menerima ilmu dengan sanad yang muttasil ila hadratir Rasul Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratus Syekh mengatakan kepada para ulama, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Anda semua wahai para ulama telah mengambil ilmu dari orang-orang sebelum Anda sekalian, dan beliau-beliau sebelum Anda mengambil ilmu dari orang-orang sebelum mereka dengan sanad yang bersambung hingga kepada Anda semua. Fa'antum khazanatuha wa abwabuha, maka Anda sekalian wahai para ulama Nahdlatul Ulama adalah gudang-gudangnya ilmu dan pintu-pintunya ilmu. Jadi gini guys, guys ya,
kenapa saya menampilkan tokoh-tokoh NU atau tokoh pembesar kita di depan guys, karena di awal motivasi itu sangat penting ya guys. Jadi salah satu gerbang utama untuk menghalau adanya bahaya-bahaya dari golongan Wahabi ini adalah salah satunya kita menyekolahkan atau memondokkan anak kita kepada pondok pesantren yang berhaluan pada Nahdlatul Ulama ya guys, gitu guys. Saya udah merasakan, jadi intelijen analisis kita itu harus dipakai bahwa NU itu sejak dulu selalu menjadi target untuk diserang supaya apa? Supaya NU-nya lumpuh, sehingga kemudian apa? Orang-orang yang berniat untuk meruntuhkan negara ini dengan mudahnya. Karena NU ini dari dulu dianggap ini bukan ta'assub, bukan terlalu fanatik terhadap NU, bukan, kita bicara. Jadi ini masih terkait dengan kejadian dengan Trust 7 kemarin ya guys. Nah itu ternyata memang nggak lepas dari bahaya Wahabi itu guys. Ada salah satu inisiatif Wahabi di balik itu semua guys. Fakta historik. Nah ini menjadi orang NU hari ini memang harus siap-siap untuk bertempur dalam konteks verbal maupun tekstual. Serangan terhadap pesantren ini dalam rangka untuk melemahkan NU. Karena mereka tahu kekuatan NU itu ada di para kiai, seluruh pesantren yang ada di pelosok-pelosok. Yang sebenarnya pemerintah juga nggak pernah peduli. Mereka itu autopilot. Mereka berjuang dari santrinya yang cuma 3 ngajarin tajwid. Setelah santrinya agak banyak baru diajarkan tentang Ibnu Ajurum. Setelah itu Nahusorof, Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Ini kan kitab-kitab dasar yang dimulai dari santri-santri kecil. Yang tadinya itu jadi tidurnya hanya di ruangan-ruangan di musola, ditidurkan di masjid. Ini kan perjuangan para kiai yang, iya betul Gus Ibul. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak diketahui oleh orang-orang kota yang mengaku paling Islam itu, yang mengaku paling sunnah itu, yang kemudian mendiskreditkan NU lewat pesantren-pesantren gitu. Saya alumni pesantren, giroh saya betul-betul saya merasakan gitu. Soal roan segala macam digugat-gugat. Saya nyantri bertahun-tahun, hampir setengah dari masa saya nyantri itu, saya bangga sekali diminta oleh kiai untuk ngangkut batu bata itu. Suruh nyuci mobil, saya bangga sekali. Karena apa? Karena kiai tidak pernah meminta bayaran dari saya. Jadi SPP yang saya bayarkan itu lewat pengabdian terhadap pesantren itu. Kecuali pondok pesantren yang punya sekolah-sekolah tinggi, punya ibtidaiyah atau punya aliyah atau sanawiyah, memang bayar SPP karena memang di situ ada semacam proses belajar mengajar yang menggunakan kurikulum dan pengajaran dan sebagainya. Tapi kalau pesantren salaf seperti saya pada zaman nggak ada SPP itu, nggak ada. Bahkan saya oleh Kiai Abdullah Sal, Kiai Abdullah di Bangkalan, Allah yarham, itu setiap malam Rabu itu kita diminta untuk tahlilan kepada Sayyidina Khalil itu dan diberi makan semua santri ribuan itu. Coba dari mana Kiai? Ya Kiai ya juga hanya berharap dari bisaro itu dan pengajian-pengajian berkeliling setiap malam itu, coba bayangkan. Dan itu dihujat lagi. Oleh karena itu gini, saya minta kepada teman-teman Nahdien, tolong sadari bahwa tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada orang-orang yang mengincar kesalahan kita sekecil apapun, karena upaya-upaya mendiskreditkan pesantren dan kiai itu adalah bagian dari operasi-operasi untuk meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Itu harus disadari gitu. Dan Trans 7 ini sejak tahun 2014 sudah nyeleneh. Saya tenaga ahli di Densus 88 selama 6 tahun. Saya berada di sana. Saya tahu persis bagaimana gesturnya Trans 7, Trans Corporation ini ketika melakukan operasi-operasi itu lewat tayangan-tayangan. Coba itu tayangan-tayangan yang dulu tentang ISIS, tentang khilafah, itu selalu diamplifikasi. Saya nggak tahu ini. Saya minta kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang susunan redaksi yang ada di dalam di stasiun TV mereka itu. Coba cek itu. Apa jangan-jangan di dalamnya? Bukan sekali ini aja kayak sepertinya Gus ya, kesalahan Trans 7. Sering sekali, saya udah perhatian ada Hazanah itu, Hazanah Trans 7. Itu juga selalu mengamplifikasi berbagai agenda-agenda Hizbut Tahrir maupun Ikhwanul Muslimin. Saya itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu, karena saya bekerja untuk itu. Jadi,
Ini adalah teguran keras kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang dari bagian sumber daya manusianya, meninjau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saya barusan diundang juga sama Trans 7 untuk bicara. Saya bilang saya nggak bisa, saya lagi ngajar di Malaysia. Saya betul-betul masih sakit hati karena mereka ini bukan hanya sekali ini, mereka juga sudah berbuat hal yang sama berkali-kali di sebelumnya. Itu saya kira proses hukum itu harus terus dilanjutkan untuk menjadi pembelajaran kepada mereka dan menjadi gambaran juga kepada mereka bahwa tawadhu itu bukan berarti hanya berpasrah diri, tapi juga ada instrumen-instrumen hukum yang juga harus dijadikan sebagai dasar supaya kekuatan hukum, hak-hak hukum dan kewajiban hukum itu berimbang di negara kita ini. Saya kira itu dulu Gus Ipul. Terima kasih banyak. Oke, siap. Makasih Gus. Ini tadi yang kita tunggu, Gus Ulin Nuha sudah bergabung, ini sudah jadi gitu guys ya, kemarin apa yang diinstruksikan oleh Trans 7 itu memang dibaliknya ada pemain yang tidak diketahui oleh Trans 7 itu sendiri guys. Nah seperti itu, nah ternyata masih berbau Wahabi juga guys. Oke guys, kita lanjutkan guys. Mau berbicara tentang Wahabi Salafi, saya pastikan mereka mengharamkan Pancasila. Di sini kalau ada yang berpaham Wahabi Salafi, pasti mengharamkan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila dianggap aturan buatan manusia. Ini postulat dasarnya. Kalau mereka hari ini belum secara tegas mengharamkan Pancasila, mereka masih berpura-pura, Pak. Kalau di sini ada penganut Wahabi Salafi tapi pegawai negeri, mereka karena masih berpura-pura. Karena mereka masih makan dari Pancasila, tapi sebenarnya dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila. Banyak Pak yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. Mengharamkan bank, tapi gajinya disalurkan lewat bank. Mengharamkan bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, tapi produk bank yang bernama uang kertas masih ada di dalam dompetnya. Banyak ini. Bahkan ada Pak mantan teller, teman saya nih, teman kuliah, mantan teller di Bank Mandiri karena ikut pengajian mengharamkan bank sehingga akhirnya dia keluar Pak. Setelah keluar dia jadi supir ojek, supir Grab. Mau berbicara. Jadi itulah guys, apa namanya, pengetahuan yang monoton atau dangkal atau radikal, sama aja guys ya. Pandangan yang di situ tidak mau menerima masukan atau pendapat lain guys, hanya mau mengambil pendapat sendiri, pemahaman sendiri. Itulah Wahabi guys. Mengapa Indonesia ini selalu menjadi sasaran ideologi transnasional? Yang satu gerakan Wahabisme internasional, yang kedua gerakan khilafah. Karena Indonesia ingin dikuasai, bos. Indonesia ini adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar secara populatif di dunia. Dan di dalam Indonesia ini ada salah satu organisasi agama Islam terbesar juga di dunia bernama Nahdlatul Ulama. Apa istimewanya Nahdlatul Ulama? Menurut Phil Caruso dari Tillman University, satu, kehebatan Nahdlatul Ulama dan mengapa dia tetap memiliki anggota terbesar dan masih berpengaruh secara kuat di Indonesia, karena satu, dia tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang lain karena perbedaan. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat untuk melawan negaranya sendiri. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya, karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain, ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga, orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini.
Karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdus Somad, yang memperbolehkan untuk terjun ke tengah-tengah orang dan meledakkan diri. Memang ada disclaimer yang dikatakan oleh Abdus Somad di dalam videonya, untuk wilayah-wilayah perang boleh melakukan itu. Di Indonesia sebagai negara aman tidak boleh katanya. Tapi menurut teroris kan ini bukan daerah aman. Menurut teroris Indonesia ini kan darul harb. Jadi gini guys, kita harus juga sangat teliti sekali untuk mencari seorang tokoh panutan guys. Nggak semua tokoh panutan yang sering nampak di media atau medsos ataupun di televisi itu merupakan sosok tokoh yang sangat patut kita teladani. Tapi kita harus tahu dulu jejak sejarahnya gitu guys ya. Jejak perjalanan hidupnya bagaimana, apakah dia itu betul-betul dari golongan Nahdliyin atau juga sebaliknya guys. Daerah perang yang harus dikuasai, semua orang yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah orang jahiliyah yang halal darahnya. Makanya mereka menganggap Indonesia ini bukan daerah aman buat kelompok teroris itu. Jadi persoalan aman dan tidak aman ini menjadi disclaimer buat saya. Makanya nggak usah lah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu, bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya udah baca kitab ini. Katanya disohehkan oleh Az-Zahabi. Justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu menulis kitab ini dalam keadaan pikun. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Ini beberapa kali ditanya ke saya. Mantan Wahabi guys, yang sekarang sudah menjadi tokoh Nahdliyin atau NU gitu guys ya. Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Ya. Sebelumnya kita sejak kecil SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan, memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya, pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab, ya, baca kitab dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh, ya, akidah Wahabi. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi. Cukup lama dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stiba. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terusus Madinah. Ya, kita lama belajar di situ S1, ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Setelah kita lulus, kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah kita keterima. Nah, sempat bingung dulu masuk di Madinah, pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu di Stiba, karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis, Bu ya. Pengen masuk jurusan hadis, tapi masa ilmu hadis mulu, kan udah belajar di Stiba dulu. Ya udah kita pindah belajar ke syariah. Ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain. Para masyaikh di syariah itu nggak terlalu peduli dengan akidah. Nggak terlalu peduli dengan akidah. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah, kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini, yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyaikh kita, apalagi kitab dasar, kitab kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari ustadz, dari masyaikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Ya. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyaikh di sana. Beliau ini luar biasa. Ya. Beliau namanya itu Dr. Abdullah Zahid. Itu pentahkik nomor 1 yang direkomendasikan tahkikannya itu. Jadi beliau mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab. Ya. Akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab. Beliau juga yang merekomendasikan tuh, kita nggak akan pernah menjadi faqih. Ya. Kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid. Kalau antum pengen jadi faqih, kata beliau, belajar tuh mazhab ente. Ya. Mazhab yang berkembang di negara kita.
ente jangan pulang, itu pesan beliau ke kita, ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini ya, ente pulang ke Indonesia bawa ajarkan mazhab Syafi'i. Lah kita bingung, ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini ngajarin salah nih ya. Akhirnya di situ kita banyak pencerahan. Ini beberapa kali ditanya ke saya. Nabi SAW melarang untuk berlebih-lebihan memuji dia alaihi salatu wassalam. Faqala la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian puji-puji aku, jangan kalian agung-agungkan aku sebagaimana Nabi Isa dipuji-puji oleh orang-orang Nasrani. Innama ana abdun, sesungguhnya saya ini hamba, aku ini hamba Allah. Nah, ini menurut pemahaman dari salah satu tokoh Wahabi, guys, yang katanya Rasulullah itu tidak ingin disanjung dan beliau memang nggak suka sanjungan, guys ya. Cuman yang ditekankan itu jangan ada orang yang menyanjung Rasulullah gitu. Ini yang nggak disukain oleh tokoh-tokoh ulama-ulama kita gitu, guys. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini ketika orang-orang mulai mengagung-agungkan Nabi SAW berlebih-lebihan. Bahkan kata Nabi SAW, qulu kama taqul, katakan perkataan yang biasa saja, jangan berlebih-lebihan. Ini kan sekarang berlebih-lebihan. Anta nurun fauqa nurin, nyanyi-nyanyikan begitu. Dan ada orang Wahabi itu bilang itu berlebih-lebihan. Ya, Rasulullah itu melarang umatnya untuk berlebih-lebihan kepada dirinya. Dalam satu hadis yang sahih, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Kalian tuh tidak boleh, kata Nabi, berlebih-lebihan kepada saya seperti berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada Nabi Isa. Hadis ini kan harus pakai ilmu, Pak, memahaminya. Itu kemudian hadis ini dipakai oleh orang Wahabi untuk mengharamkan semua syair dan semua puji-pujian kepada Rasulullah. Itu malah praktek, Pak, terhadap hadis itu. Ya. Saya mau contoh paling mudah, Pak. Hadis itu tidak melarang orang berlebih-lebihan. Yang dilarang kalau berlebihannya sampai kepada kayak Nabi Isa dulu menuhankan Nabi Isa. Sama kan? Kalau saya bilang sama Bapak, Pak, jangan minum sebanyak minumnya gajah. Ya. Bapak minum 3 gelas boleh nggak? Boleh, karena gajah minumnya 3 ember. Gitu. Ya sederhana kan, Pak. Bapak jangan makan sebanyak makanannya kerbau. Artinya Bapak makan banyak boleh, tapi tidak sebanyak yang dimakan kerbau. Bapak boleh minum sebanyak-banyaknya asal tidak sebanyak gajah. Bapak boleh memuji Nabi, puji saja, tapi pujiannya jangan sampai menuhankan Rasul. Pertanyaannya, apa ada orang Islam menuhankan Nabi Muhammad? Gak ada. Semua orang dengan lafaz apapun menyatakan kepada Rasulullah itu tahu dalam hatinya bahwa yang Tuhan itu Allah, Rasulullah itu adalah utusan Allah. Semua yang kita kaitkan dengan Nabi itu makhluk, Pak. Anta Samsun, kata orang ini berlebih-lebihan. Lebihnya gimana? Wah, Samsun itu makhluk. Kecuali saya ngomong sama Nabi Muhammad, antar Rahman, antar Rahim, musyrik, Pak. Gitu. Tapi kalau saya katakan anta Samsun, ini kan ilmu balaghah, Pak. Engkau Rasulullah bukan matahari. Itu namanya anta kasyamsi. Engkau itu seperti matahari. Apanya yang kayak matahari? Memberi cahaya. Matahari memberi cahaya. Saya jadi tahu mana kanan, mana kiri. Coba malam-malam di hutan, ya, tanpa ada cahaya, kita nggak tahu mana kanan, mana kiri, mana jalanan, mana sungai, mana jurang. Gara-gara ada matahari terang, saya tahu. Kan sama, gara-gara ada Rasulullah, saya tahu dosa dan tahu pahala. Saya tahu mana yang hak dan mana yang batil. Anta Samsun, anta Badrun. Engkau ya Rasulullah kayak bulan di tepi di malam hari, di tengah-tengah kegelapan, cahayamu yang masih menerangi hidup saya. Wa anta nur. Engkau itu cahaya, fauqa nur, di atas cahaya. Kalau cahaya lampu itu hanya bisa menerangi masjid ini, cahaya matahari hanya bisa menerangi dunia, tapi cahaya ilmunya Rasulullah, hidayah yang Rasulullah berikan kepada kita itu menerangi dunia akhirat.
Jadi secara umum bapak-bapak sekalian yang ingin saya sampaikan, ini tradisi biasa, ketika isinya baik dia menjadi apa ini? Ibadah. Mana perintah maulid Nabi? Isra Mi'raj. Cak Nun ya guys ya, Cak Nun marah-marah. Tapi kalau Cak Nun itu marahnya nggak sungguhan guys, ada guyonannya gitu guys ya. Tahlilan, mana perintahnya? Kalau ada perintahnya saya lakukan dan saya biayai berapa saja. Aku ditakoni ngono, mana larangannya? Kalau ada larangannya tak patenane sing gawe. Bodoh itu boleh ning aja kebangetan. Bahwa yang diciptakan manusia itu adalah budaya. Yang sekarang menjadi perdebatan. Kalau ada orang tanya, mungkin karena memang saya ilmunya kurang, ini begini, apakah budaya yang diciptakan oleh manusia dalam tanda kutip ketika masa Rasulullah ada, dengan ketika Rasulullah tidak bisa memberikan persetujuan dan persaksian terhadap apa yang dibuat oleh manusia itu, berarti itu bertentangan dengan hukum Allah. Lho nek jen kabeh kudu dipersaksikan dan ditandatangan Rasulullah kan urip nganti saiki. Kondo Gusti Allah kono. Sekarang mau piye? Mulane kowe iki dibekali Quran hadis karo akal pikiran, terus diculke. Yo nanti nilai yang diminta oleh Allah, orang yang dulu hidup bareng Kanjeng Nabi tuntutannya beda dengan kita sekarang. Mungkin mereka jawabnya seperti ini, gimana Cak Nun? Kalau Rasulullah itu yang sempurna, jadi tidak mungkin beliau itu lalai sampai ada yang ketinggalan tidak dilakukan. Seandainya yasinan, tahlilan bagus, istighosah bagus, salawatan, maulidan dan sebagainya bagus, saya yakin Rasulullah pasti melakukan pada saat itu. Karena sekarang Rasulullah itu pada saat itu tidak melakukan, berarti itu dianggap tidak baik dan dianggap manusia itu tidak membutuhkan. Ngoten pripun Cak Nun? Rasul misalnya Rasulullah selawatan nang jek dhewe ya ora penak. Salatullah salamullah ya ora penak. Oh ya ora penak, masuk Kanjeng Nabi kok maulid Nabi. Ayo maulid Nabi. Panjang umurnya, panjang ya ora penak kowe iki ya pekok ya. Jan ya ora iso. Jadi tidak semua perbuatan itu harus diperintah Rasulullah. Ya, ada perbuatan yang asal tidak ada larangannya boleh dilakukan. Oh janjur kene si aku harus pasang akun Twitter iki ana hadise ra ya. Amo daro kowe. Ya ora ono. Jadi ada perbuatan yang harus diperintahkan baru dilakukan, itu namanya ibadah mahdhah. Filosofinya, dasar hukumnya, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Kalau ibadah muamalah di luar itu tadi, silahkan lakukan asal tidak larang. Ngono lho. Lah tenan saiki iki arep mlakune piye yo? Ngene Rasulullah kayak contoh lah, nek Rasulullah melakukan ngene iki Rasulullah. Berarti kene mlaku ngene kabeh. Mutiar kowe. Asing digelak piye? Bodoh itu boleh ning aja kebangetan. Jadi gini loh, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena diperintahkan. Atau filosofinya lebih ekstrim, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Misalnya Gusti Allah orang ngongkon sholat, ojo sholat. Neng ono di luar itu namanya ibadah muamalah 96,5% jumlahnya di dalam Al-Quran. Silahkan lakukan apa saja asal tidak dilarang. Mancing, karena Kanjeng Nabi kan nyontoni kabeh. Wah ngepit, wah Kanjeng Nabi ngepit. Remuk iki nabine. Nabi golek lha piye nabine wong Arab ora ngerti derkuku, doro, perkutut. Ora ana Kiai Slamet ning kono ora ana Kiai Slamet. Mulane kowe iki dikai akal di tarok tu apa? Ayo dabal.
Taraktuka, aku tinggalkan kepadamu setelah aku tidak ada Al-Quran dan hadis dengan akal pikiranmu karo rasamu. Tidak semua hal harus hanya dilakukan kalau ada perintahnya. Misal gini, mana perintah maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, mana perintahnya? Kalau ada perintahnya saya lakukan dan saya biayai berapa saja. Aku ditakoni ngono, mana larangannya? Kalau ada larangannya tak patenane sing gawe. Aisyah stres Nabi no, kudu nyontoni kabeh. Sangat teliti Rasulullah, pasti semua diberi contoh. Hidup manusia itu begitu luasnya dan berkembang. Sekarang sampai internet, Kanjeng Nabi gue pesawat apa? Lion po Tiger? Burak. Buruk. Apa buruk iki? Masa buruk? Rumah samu kewan ngono. Aku ya pekok meneh. Ya piye to ya? Jadi kamu itu di luar rukun Islam itu ngene, bebas so. Lakukan apa saja asal tidak saya larang. Enak kok. Sampai batas mana Nabi itu kan memberi contoh substansi, bukan memberi contoh budaya. Ana budaya sendok ra entuk. Saiki kudu nganggo driji telu ngene iki. Rasulullah memang lha ngingkur moe. Anek mie godhog. Iya. Akhirnya iki mie enak mangan-mangan njur nganggo driji telu ngono kae ayam motor kowe. Piye iki? Ini soal utek ini lah Jan. Apa meneh? Burjo, piye meneh nek burjo nggo tangan telu ngene iki. Iya, iya. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, memang Rasulullah sangat teliti, tapi dia tidak lantas memberi nasi semua hal. Dia mewarisi padi kudu kok tutuse njur engko berhasil dadi apa sakarepmu asal tidak melanggar syariat Islam. Itu di bidang apa saja. Pengajian tahu Pak kan Nabi pengajian? Kajian. Tahu Pak? Nganggo mikrofon. Aku nak ketemu Kanjeng Nabi tak isin-isin jenengan kata duwe iki to. Nabi Musa bareng Allah gayamu karo Khidir ngono jenengan ra tau to ngerti. Tak gawe pamer. Ah iki haram, ngomong haram ngono iki. Jadi tidak ada barang haram. Pisau tidak haram. Alat kemaluan tidak haram. Jadi kembali kayak gini guys ya. Kita di ajaran NU itu diajarin merasionalkan otak, artinya otak harus dipakai juga guys. Segala sesuatu yang kita terima dalam agama kita yang bersumber pada hadis dan Al-Quran itu pun kita harus mencerna dengan akal sehat kita, gitu maksudnya guys ya. Segala apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah kita juga harus mencerna dengan akal rasio kita, gitu guys. Ya baru haram ketika digunakan tidak pada tempatnya. Makanya ada pedoman di Kiai Kanjeng, nutuk saran luwe apik timbangane nutuk ndasmu. Lah nek kabeh bid'ah susah ini kita. Nggak bisa hidup karena semua nggak ada contoh dari Rasul secara budaya. Rasul itu cuma kasih prinsipnya. Menghormati wong tua, piye carane? Dengan berkata baik, berbuat baik. Kowe menghormati wong tua secara Arab ning Jawa dianggap kurang ajar kok. Lha ning Jawa kuwi krama inggil, ning Arab padha wae bapake adine maling ngomongin padha kefahan. Padha ning kene. Piye kabare? Ketemu Tejo Wulan, lan piye kabare lan? Lan iki ngomong ngono kuwi. Kepethuk Sultan Hamengkubuwana. Oh. Sultan lagi mang ngono. Wani sampean. Dalam contohnya Rasulullah tidak apa-apa, la tusayyiduni, tidak ada masalah. Tapi nek ning Jawa wani apa kowe ngono? Nah, jadi gitu guys ya, pengajian dari Cak Nun yang memberikan pembelajaran tentang merasionalkan otak
Artinya kita harus mencerna segala sesuatu itu dengan otak ya gitu guys ya. Tidak seperti golongan Wahabi gitu guys ya. Jangan ikut organisasi di luar NU meskipun ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa mereka nggak jujur? Kemarin ada golongan ngaku ahlu sunnah wal jamaah, mereka maulid juga, mereka rotib juga, tapi benderanya bukan NU, ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, ternyata perilakunya jauh dari ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengadakan aksi, ternyata penceramahnya Wahabi. Artinya amal maulid, amal rotib hanya untuk mancing agar warga NU ikut mereka. Setelah ikut terkumpul di doktrin. Halo. Nah jadi ini yang lebih penting juga guys ya. Kadang mereka itu menyusup ke dalam barisan-barisan ulama, barisan nahdien kita guys. Kemudian setelah terkumpul, mereka masukkan paham mereka, yaitu Wahabi gitu guys ya. Jangan ikut. Orang seperti Syafiq Basalamah ini bukan HTI. Nah ini Ustadz Syafiq Basmalah guys yang viral itu guys ya. Bukan HTI. Dia hanya Salafi Hijazi yang prinsip dasarnya itu adalah purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah. Padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya, maulid nabi itu bid'ah. Tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Sehingga orang yang melakukan tahlil, yang melakukan maulid nabi ya tidak disalah-salahkan. Karena memang ada landasannya, pakai usul fikih. Kalau nggak pakai usul fikih nggak ketemu itu. Gitu loh. Nah, mereka ini kan kadang-kadang menyampaikan itu seolah-olah yang lain salah. Saya sih tidak menyalahkan pendapat itu. Saya mengatakan itu guys, yang memang yang ada dalam otak Wahabi itu seperti itu gitu guys ya. Bahwa emang ada pendapat seperti itu dan silahkan gitu loh. Apalagi tuduhan bid'ah itu kalau mengacu kepada hadis Nabi itu pelaku kesesatan dan akan masuk neraka gitu. Masa orang tahlilan maulid Nabi dianggap sesat dan akan masuk neraka? Padahal dari ujung timur sampai ujung barat muslim di Indonesia sebagian besar melakukan itu. Yang Pak Kiai sampaikan tadi itu sudah pernah terjadi, ada ucapan seperti itu ya? Ya, banyak kajian kelompok Salafi Wahabi memang seperti itu. Makanya saya kategorikan kelompok Salafi Wahabi ini ada 3. Yang pertama Salafi Hijazi, prinsipnya purifikasi akidah dan ibadah. Syafiq Basalamah ada di situ. Kemudian ada Salafi Haroki, ini purifikasi ibadah, akidah dan politik. Agak sedikit ikhwani ini. Mereka bikin partai, ikut di parlemen, ikut kontestasi dalam pilpres. Ada yang Salafi Jihadi. Nah, ini yang melahirkan para teroris, melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Tadi kan Anda bilang Ustadz Syafiq ada di salah satu Salafi Hijazi tadi itu ya. Itu hanya persepsi atau memang sampai saat ini seperti itu yang Anda dengarkan kajian-kajian bawahnya? Saya baca soal latar belakangnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Dan bagi saya sebetulnya tidak ada masalah yang begitu itu. Hanya kemudian harusnya sebagai seorang pelajar, ulama, dia juga harus melihat, oh ternyata praktek-praktek amaliyah ini dilakukan karena memang ada ulama yang memperbolehkan. Kadang-kadang mereka juga menyerang karena memang kultur kita di Indonesia memperbolehkan itu. Bukan soal kultur, ada argumentasi yang lebih bersifat usul fik yang membenarkan praktek-praktek seperti itu. Yang menjadi masalah kadang-kadang mereka ini menuduhnya itu menggunakan strawman falasi. Jadi menganggap orang Indonesia yang melakukan tahlil maulid Nabi mewajibkan atau menyunahkan. Padahal tidak ada yang mewajibkan dan tidak ada yang menyunahkan. Itu masuk dalam kategori adat. Adat itu dalam usul fikih kerangkanya adalah hukumnya mubah.
ada boleh, enggak juga enggak apa-apa. Maka kalau di tengah masyarakat ada keluarga yang begitu keluarganya meninggal dunia, kok tidak ada tahlilan? Toleran kita, tidak ada yang memaksa harus tahlilan, enggak ada. Ada tahlilan juga tidak apa-apa. Ada tahlilan juga enggak apa-apa. Ya. Cuma tahlilan itu kan isinya kebaikan. Orang kita ngobrol, ketemu bareng-bareng ngopi, boleh kok. Apalagi orang tahlilan yang dibaca itu kalimat thayyibah semua. Baik. Begitu loh. Kok di bid'ah-bid'ahkan? Definisi bid'ah aja kadang-kadang mereka tidak mengerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau menerima definisi lain. Gitu loh. Apa yang bilang itu kacamata kuda hanya betul. Apa sebetulnya yang dimaksud bid'ah itu? Baik. Gitu. Saya mau ke. Jadi gitu guys, berakhirnya uraian ini berakhir juga perjumpaan kita guys. Nah mungkin dari kamu punya pendapat guys, silahkan isi di kolom komentar ya guys. Oke, sampai jumpa dan ketemu lagi di acara yang sama ya guys. See you next time guys.